Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan ucapan beliau rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan hal-hal yang wajib diimani dari apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, sekaligus apa yang beliau sebutkan ini rangkaian beriman kepada hari akhirat. Ya, rangkaian beriman kepada hari akhirat. Itu beliau sebutkan adzabul qabri wa na'imu haqqun. Wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli shalah. Beliau mengatakan bahwa siksaan kubur dan kenikmatannya adalah hal yang pasti dan benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Dan beliau memerintahkan kepada semua umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Sebagaimana dalam hadits yang sahih, Nabi perintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara, di antaranya wa min adzabil qabri, dari siksaan kubur. Ya, jadi ini kalau kita melihat kepada ucapan beliau yang sebelumnya, beliau menyebutkan bahwa kita beriman kepada semua apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan dari perkara-perkara gaib. Ya kan? Karena sebelumnya beliau bahas tentang iman. Kemudian yang kedua, kita bisa masukkan pembahasan yang beliau sebutkan ini kepada landasan pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu rukun iman yang 6. Ini masuk dalam pembahasan beriman kepada hari akhirat. Ya, jadi beriman kepada hari akhirat yaitu beriman dengan seluruh kejadian-kejadian setelah kematian. Ya, berawal dari kematian di alam barzakh, hari kebangkitan, nanti akan disebutkan satu persatu. Hari kebangkitan, hari pengumpulan di padang mahsyar, ada telaga, ada syafaat, ya, ada timbangan, ada jembatan yang akhirnya ya pada dua tempat, surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan disebutkan. Berarti ini di samping perkara-perkara yang wajib diimani, karena memang disebutkan oleh Nabi SAW rinciannya. Ya, walaupun secara umum dalam Al-Quran ada tentang neraka, ya, tentang surga, tentang jembatan, tetapi rinciannya lebih detailnya seperti Nabi sebutkan nanti tentang jembatan, ya, Nabi sebutkan dalam hadits adaqqu minasya'ar wa haddu minasayf. Kata Nabi SAW, jembatan itu yang dipasang di punggung Jahannam itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Ini rinciannya dari Nabi SAW. Dalam Al-Quran tidak ada penyebutan seperti itu. Jelas ya? Jadi ini yang beliau maksudkan. Tetapi bisa kita masukkan juga pembahasan ini dalam rukun iman yang 6. Beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, wa fitnatul qabri haqqun. Ini sudah ya. Wa su'ali munkarin wa nakirin haqqun. Fitnah di alam barzah, di alam kubur. Kita sudah sebutkan makna fitnah di sini, yaitu apa maknanya? Soal, ujian, pertanyaan. Ya, itu yang maksud fitnah. Pertanyaan di alam kubur. Dan kita sudah jelaskan bahwa penyebutan alam kubur dalam hadits itu hanya penyebutan aglabiyah, penyebutan kebanyakan. Bukan berarti yang tidak dikubur itu tidak mendapatkan fitnah, tidak mendapatkan pertanyaan 2 malaikat, seperti yang dibakar, seperti yang ya dimakan binatang buas misalnya, jasad yang tidak ditemukan, yang hilang, dan seterusnya.
Tapi penyebutan di dalam hadits fitnah kubur itu penyebutan kebanyakan. Maksudnya manusia kebanyakannya dikubur. Adapun yang meninggal atau yang mati tidak dikubur tetap mendapatkan fitnah dengan dalil Firaun, ya, mendapatkan siksaan di alam barzakh. Ya. Itu menunjukkan bahwa yang dilihat adalah barzakhnya, alam barzakh, bukan dilihat dia dikubur atau tidak. Paham ya? Bukan dia dilihat dikubur atau tidak, tetapi ketika sudah keluar ruhnya dari jasadnya, maka berpindah alam, namanya alam barzakh. Nah, itu yang dilihat. Ya, alam barzakh. Kata beliau, fitnatul qabri haqqun wa su'ali munkarin wa nakirin haqqun. Pertanyaan munkar dan nakir ini benar. Dan itu saya rinci juga. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ba'tsu. Ini fase berikutnya. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Ba'ats artinya kebangkitan. Ya, ba'ats artinya kebangkitan. Kata beliau, ba'ats juga adalah kebenaran. Hal yang benar. Ini tunjukkan dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah. Dalam hadits-hadits sangat banyak haditsnya tentang adanya hari berbangkit. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ditiuplah sangkakala itu, kemudian mereka tersungkur mati. Kemudian kata Allah, ditiup yang kali berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Mereka tiba-tiba berdiri, ya, dan mereka melihat. Ini ba'ats, ya, hari kebangkitan. Kata beliau akan rinci khususnya kebangkitan, beliau akan rinci setelahnya. Kata beliau, wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun wa dzalika, yang demikian itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, hina yanfukhu Israfilu alaihi salam. Di sini ada keyakinan juga di sini. Itu ada namanya an-nafkh, tiupan. Ini diantara yang wajib diimani, merupakan rangkaian beriman kepada hari akhirat. Ya, jadi awal kebangkitan adalah tiupan. Jelas ya? Tiupan. Sebagaimana awal hancurnya dunia ini adalah tiupan. Ya kan? Tiupan. Nah, kebangkitan awalnya adalah tiupan juga. Jelas ya? Nah, makanya para ulama di sini berselisih tentang tiupan berapa kali. Kebanyakan ulama, ya, dan ini yang dohirnya beliau kuatkan, bahwa tiupan itu 2 kali. Tiupan ketika manusia tersungkur mati, kemudian tiupan yang kedua ketika manusia dibangkitkan. Karena dalam surah Az-Zumar kata Allah, wa nufiqa fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, surah Az-Zumar ayat 68. Kata Allah, ketika ditiup sur sangkakala itu, fasa'iqa, sa'iqa artinya tersungkur, pingsan, jatuh. Semua yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah perkecualikan, yang Allah kehendaki. Thumma, kemudian nufikha fihi ukhra, ditiuplah di kali berikutnya, kali yang lain. Fa idzahum, tiba-tiba manusia qiyamun, berdiri, yanzuru. Ini hari kebangkitan. Zahir ayat menunjukkan berapa kali tiupan? 2. Tetapi ada dalam surah An-Naml juga. Allah katakan, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala itu, fa fazi'a. Dan ketika hari tatkala sangkakala itu ditiup, fa fazi'a, kagetlah semua yang di langit dan di bumi. Paham? Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan dohirnya tiupan ada 3. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dohirnya ayat. Pada surah Az-Zumar ayat 68 disebutkan 2 kali. Kaget, jatuh, dan bangkit. Di surah An-Naml yang saya baca tadi disebutkan tiupan 1 kali. Itu kaget. Berarti kata mereka sebagian ulama, ada yaumul faza', tiupan kaget dulu, kemudian yaumus sa'iq, ditiup kemudian jatuh, kemudian ditiup kemudian bangkit. Berarti 3 kali.
Paham? Nah, yang mengatakan tiupan hanya 2 kali, mereka mengkompromikan ayatnya. Ayat dalam surah An-Naml dan dalam surah Az-Zumar. Ditiup 1 kali, maka yaumul fadha' bersamaan pula, ya, dalam waktu yang bersamaan dengan yaumul sa'id. Kaget kemudian pingsan. Jadi pahami? Jadi dikompromikan ayatnya. Ayat yang surah An-Naml kaget. Ayat yang dalam surah Az-Zumar pingsan, jatuh, tersungkur. Nah, kata mereka ditiup 1 kali, kaget kemudian pingsan. Dalam waktu yang bersamaan. Jadi cuma 2 kali dengan hari berbangkit. Jelas ya? Tapi ini perselisihan, bukan permasalahan yang yudhallalu fihi, yubadda'u fihi, disesatkan yang menyelisihinya, dianggap ahlul bidah yang menyelisihinya. Tidak. Paham ya? Dan kita akan dapatkan kadang dalam masalah pokok akidah itu sebenarnya kalau ditinjau dari pembahasan lebih detailnya, ada hal-hal yang memang dikatakan sesuai dengan istilah yang ada, furuknya. Paham ya? Furuknya, cabangnya, yang tidak disesatkan manusia atau tidak disesatkan yang menyelisihinya. Yang jelas mereka sepakat pada masalah pokoknya. Saya contohkan. Dalam masalah sahabat. Nanti akan disebutkan juga keimanan ahli sunnah terhadap para sahabat. Ahli sunnah sepakat, ya, bahwa sahabat itu didoakan ridho untuk mereka, menyebutkan kebaikan mereka, tidak mencela mereka, menutup segala fitnah yang terjadi di antara mereka, dan selalu berkeyakinan bahwa yang salah dari mereka dapat pahala 1 dan yang benar dari mereka dapat pahala 2. Ini keyakinan global ahli sunnah. Tidak ada menyelisih ini kecuali ahlul bidah. Paham? Makanya lihat, kalau mau lihat ahlul bidah, lihat 1 bab pembahasan akidah. Misalnya para sahabat. Kalau ada yang mencelanya, mengkafirkannya, fi syai', orang ini. Ada sesuatu dalam hatinya. Ya? Karena ahli sunnah sepakat dalam masalah sahabat, apa yang saya sebutkan tadi. Ketika ada yang mencela sahabat, ya, apalagi sampai mengkafirkan sahabat seperti orang-orang Khawarij, seperti orang-orang Nasibiyah yang mengkafirkan Ahlul Bait, yang berseberangan dengan mereka, orang Syiah Rafidhah yang mengkultuskan Ahlul Bait, bahkan waliyadzubillah mereka yang ekstrimnya menyembah Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Makin Ahlul Bidah. Tetapi ada pembahasan pada sahabat, ya, yang disebutkan ada sebagian ulama yang berselisih di situ. Misalnya ketika dari sisi keafdolian, keutamaan, sepakat paling pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga sempat ada perselisihan. Sebagian orang-orang Kufah dulu, muridnya Abdullah bin Mas'ud seperti Al-A'mash, diriwayatkan juga dari Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, mereka berpendapat bahwa yang ketiga, ingat, ini dari sisi keutamaan, bukan dari sisi khilafah. Dari sisi khilafah mereka sepakat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dari sisi kekhalifaan. Paham? Tidak ada yang menyelisihi ini, tidak ada yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar, daripada Utsman, kecuali Ahlul Bidah. Dari sisi khilafah, itu orang Syiah Rafidhah. Bahkan mereka mengatakan Jibril salah dalam menyampaikan risalah. Ya, yang sebenarnya pada Ali. Ini ekstrimnya Rafidhah. Paham ya? Nah, adapun dari sisi keutamaan sempat terjadi khilaf dulu. Ya, dari sisi keutamaan, urutan keutamaan beda dengan urutan khilafah. Kata mereka sebagian, seperti sekali lagi Al-A'mash, muridnya Abdullah bin Mas'ud, orang Kufah, Irak. Mereka berpendapat bahwa dari sisi keutamaan, urutan ketiga Ali bin Abi Thalib, kemudian yang keempat Utsman bin Affan. Ingat, ini keutamaan. Yang mana lebih afdal? Jelas? Tapi tidak ada ulama yang menyesatkan Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Karena memang ditinjau dari sebagian hadits, ya, ditinjau dari haditsnya yang menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib lebih banyak daripada keutamaan Utsman. Ini kita tidak bisa pungkiri. Paham? Kalau dikumpulkan riwayat-riwayat, lebih banyak hadits yang diriwayatkan sampai kepada kita tentang keutamaan Ali. Tapi ulama sudah menjawab kenapa? Karena di zaman Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah terjadi fitnah. Ada yang mengkafirkan beliau, ada yang merontak kepada beliau. Para sahabat yang mendengarkan keutamaan Ali mengeluarkan hadits tentang keutamaan Ali. Supaya
orang-orang tetap mencintai Ali bin Abi Thalib, loyal kepada Ali bin Abi Thalib, tidak mendengarkan orang-orang Khawarij. Jelas? Maka banyaklah hadis-hadis diriwayatkan tentang keutamaan Ali. Tapi setelah mereka meninggal ini, Sulaiman bin Mihran al-Amash, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, setelah itu para ulama menukil kesepakatan bahwa urutan dalam sisi afdoliyah, keutamaan, sama urutan dalam khilafah. Paham? Ini contoh. Tapi kalau landasannya, pokoknya mereka sepakat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dari sisi khilafah itu. Makanya Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah menyebutkan bahwa siapa yang mendahulukan Ali daripada ketiga sahabat yang lain itu dari sisi khilafah, kata beliau rahimahullah, fahuwa adhallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya sendiri. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah di akhir pembahasan Aqidah Wasithiyah ketika menyebutkan tentang keutamaan sahabat. Ini contoh ya. Contoh lain dalam masalah ru'yah, dalam masalah melihat Allah pada hari kiamat. Mereka sepakat. Pokoknya landasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Tidak ada yang menolak ru'yah, tidak ada yang menolak bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat kecuali ahlul bidah, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan semisal mereka. Ahlus Sunnah menetapkan sepakat, tetapi ada permasalahan yang mereka berselisih ketika membahas masalah bagian furu'-furu'nya, cabang-cabangnya, seperti apakah orang kafir melihat pada hari kiamat, melihat Allah juga pada hari kiamat atau tidak. Ini mereka berselisih. Bukan berarti yang mengatakan orang kafir juga melihat. Oh, dikatakan ahlul bidah. Tidak. Bukan yang mengatakan orang kafir tidak melihat, dikatakan ahlul bidah. Ya? Sempat ada perselisihan di situ, tapi pokoknya mereka sepakat bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Jelas? Karena ayatnya jelas dalam Al-Quran dan hadis. Adapun masalah orang kafir melihat itu tidak, memang ada dua dalil yang memungkinkan itu. Ya. Kita sudah sebutkan ru'yah, sudah lewat. Sudah ya? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lihat pada dua tempat, di Arasat, padang mahsyar, ya, Arasat namanya istilah lainnya, dan yang kedua di dalam surga. Di Arasat ini kata mereka berarti ketika dibangkitkan semua, dikumpulkan seluruh manusia, Allah dalam hadits, ya, disebutkan dalam hadits Allah datang, ya. Nabi baca ayat wa yauma yukshafu an sakin. Ya. Ketika Allah membuka betisnya. Ya. Dari dalam hadits Allah Subhanahu wa taala datang di padang mahsyar memperlihatkan dirinya. Berarti ketika di padang mahsyar manusia semua ada, berarti orang kafir apa? Melihat kan? Di situ ada orang kafir juga di padang mahsyar, dibangkitkan semua manusia dari awal sampai akhir. Jelas ya? Tapi kata mereka, oh tidak, belum tentu. Iya. Karena orang kafir pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari zikri, itu Al-Qur'an dan sunnah, maka baginya lah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta pada hari kiamat. Mereka mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Kami dulu melihat. Kata Allah, demikianlah kami datangkan kepada kalian di dunia ayat-ayat kami, fanasitaha, kalian tinggalkan. Engkau tinggalkan ayat-ayat kami. Maka hari ini kamu tinggalkan juga kalian. Tidak ada yang menghalangi, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk membuat mereka tidak melihat. Ini kata jumhur ulama. Bahkan jumhur ulama mengatakan orang kafir tidak melihat Allah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan sebenarnya ini perselisihan ini muncul setelah abad kelima. Setelah abad kelima. Sebelumnya manusia sepakat di atas ayat Allah, di atas firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Kata Ibnu Taimiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dijadikan dalil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak mereka orang kafir ar-rabbihim, dari Allah Subhanahu wa taala, lamahjubun, terhijabi. Ini asal. Nanti memang setelah itu di abad kelima baru ada khilaf, baru ada penyebutan pendapat itu. Tapi mereka tidak mentabdi', tidak mengahlul bid'ahkan yang ini dan itu. Selama mereka sepakat pada landasannya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Nah, sama dengan ini. Jelas ya? Ya, bahwa hari tiupan itu ada perselisihan di situ. Yang jelas ditetapkan bahwa ada namanya an-nafakh, ya, hari tiupan. Ya.
Di sini beliau sebutkan Israfil. Wa dzalika hina yunfakhu Israfil. Ya, jadi kembali kepada yang tadi khilafnya, ya, antum mengatakan 2 tiupan atau mengetik 3 tiupan tidak ada masalah. Ya. Taib. Tapi zahirnya memang 3 kali. Ya. Faza', sa'iq, kemudian al-qiyam. Taib. Kata beliau pada wadzalika yang demikian itu ketika Israfil meniup. Ya, ini ada haditsnya penyebutan bahwa yang meniup sangkala ada Israfil, tapi haditsnya lemah. Tapi haditsnya ada kelemahan di dalamnya. Iya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa dzalika hina yanfukhu Israfilu alaihi salam fi sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dalam surah Yasin ayat 51. Ketika itu mereka minal ajdath, dari kubur, ila rabbihim yansilun, mereka bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yu'syarun nasu, ini prosesnya, kejadian detailnya beliau sebutkan dan beliau iltibas dari hadits, mengambil potongan-potongan kata dari hadits. Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan, dan pada waktu itulah dibangkitkan manusia pada hari kiamat hufatan uratan gurlan. Hufatan artinya tidak bersendal, hufah tidak beralas kaki. Iya, makanya kadang dalam hadis antum mendapatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hafian. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hafian, tidak beralas kaki. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli munta'ilan. Adalah Nabi sallallahu kadang salat munta'ilan, bersendal. Ya, hafian tidak beralas kaki. Hafa, ya. Hufatan. Urah tidak berpakaian. Gurlan tidak disunat. Buhman artinya tidak memiliki apa-apa. Ya, tidak memiliki apa-apa. Itu buhman. Ini semua dalam hadits disebutkan. Di antaranya hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Aisyah mengatakan Nabi bersabda, yahsyurullahul khalaiqa yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat tidak beralas kaki, tidak disunat, dan ya tidak berpakaian, tidak disunat, dan tidak memiliki apa-apa. Dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na, sebagaimana kami mulai kalian wahai manusia, awal khalqin, di ciptaan pertama kali, nu'idu, demikian pula kami kembalikan. Maksudnya kita dicipta tidak ada yang lahir pakai sandal langsung. Tidak ada ya? Tidak ada apa-apa, tidak ada pakaian, tidak disunat. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kami kembalikan kalian. Kami kembalikan kalian. Dan kata Allah, kamilah yang akan melakukannya. Inna kunna fa'ilin. Dan inilah hadits yang dalam riwayat Jabir bin Abdullah rela melakukan perjalanan sebulan. Iya, sebulan perjalanan. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan di situ beliau bawakan riwayatnya sampai kepada Jabir. Ya, sampai kepada Jabir. Jabir mengatakan balagani anna rajulan sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran wa masirtu ilaihi syahra wa syadadtu ilaihi rohli wa masirtu ilaihi syahra. Telah sampai ke telingaku bahwa ada satu orang yang dengarkan hadits langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya membeli onta dan saya persiapkan bekalku dan saya datang kepadanya, ya, berjalan kepadanya 1 bulan. Ternyata sahabatnya adalah Abdullah bin Unais. Dia di Syam, Jabir bin Abdullah di Madinah. 1 bulan perjalanan untuk dengarkan satu hadits. Sampai di depan rumah Abdullah bin Unais, diketuk pintunya oleh Jabir. Abdullah bin Unais buka pintu kaget. Jabir bin Abdullah, alangnya sahabat yang mulia, jauh-jauh dari Madinah datang. Iya. Jabir mengatakan, apa kamu dengarkan hadits dari Nabi SAW ini? Kata Abdullah bin Unais, iya saya dengarkan Nabi SAW mengatakan ini. Inilah haditsnya. Ya, sebab hadits ini datang dari Aisyah, datang juga dari Abdullah bin Unais, sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka Jabir setelah mendengarkan dari Abdullah bin Unais pulang kembali. 1 bulan perjalanan. Antum 1 kali tarik gas motor sampai 5 menit.
Ya, baru hadits banyak antum dapat. Sekarang buka aplikasi banyak hadits. Buka Sahih Bukhari ribuan hadits. Tapi mereka satu hadits 1 bulan. Itulah subhanahu wa ta'ala, Allah letakkan berkah pada dakwah mereka. Karena memang dengan usaha yang keras, dengan perjuangan yang besar. Ya, maka Allah jaga berkah. Ya. Dari apa yang mereka ajarkan, ya, maka apa yang kita amalkan dari amalan-amalan, apa yang kita yakin dari akidah yang benar, itu semua dengan jasa yang besar dari para sahabat, maka mereka mendapatkan pahala dengan itu. Semuanya. Yang semuanya berakhir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dapat pahala. Semuanya. Ya. Maka semua juga yang mewariskan itu, mengajarkan kepada manusia juga dapat pahala. Ya, itu mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Ya, ilmu yuntafa'u bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath." Kalau manusia itu meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, setelah dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, fayaqifuna fi mauqifil qiyamah. Mereka berdiri fi mauqif. Ini mauqif, padang mahsyar, arasat, itu semua sama. Ya. Biasa antum dengarkan dengan kata padang mahsyar. Ya. Fil mahsyar. Kadang disebut dengan arasat al-qiyamah, kadang disebut dengan mauqif. Ya, mauqif kan artinya tempat berdiri. Ya, sebab situ manusia berdiri semua, tidak ada yang tidur-tidur. Ya, berdiri. Ya, pada hari kiamat. Dalam keadaan mereka ketakutan, tidak ada lagi yang cari mana orang tuaku, mana anakku, mana pamanku, mana istriku, tidak ada. Ya, manusia datang kepada Nabi Nuh, Nabi Adam. Ya, ketika mereka kepanasan, matahari dekatkan sejarah 1 mil. Ini lanjutan hadits riwayat Aisyah, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 1 mil, penafsiran yang paling banyak itu 1 jengkal. Ya, disitulah keutamaan ada yang dinaungi ya pada hari kiamat, karena memang manusia kepanasan pada waktu itu. Yang dinaungi disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 7 golongan, tapi itu bukan pembatasan. Ada juga hadits yang lain, ya, yang menyebutkan keutamaan amalan yang lain, seperti man anzara ma'siran dalam Sahih Muslim, man anzara ma'siran adallahu Allahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Siapa yang memberi tangguhan kepada orang yang berutang, awada'alahu, atau dia lunasi utangnya, enggak apa-apa, lunas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adallahu Allahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungannya yang tidak naungan kecuali naungan Allah. Ini tidak ada dalam hadits Abu Hurairah yang 7 golongan itu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengumpulkan semuanya dalam Fathul Bari, walaupun ada hadits yang dhaif, disebutkan ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Maka manusia datang kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat agar Nabi Adam meminta kepada Allah dipersegerakan hari hisab. Karena kan ini dikumpul manusia lama. Ya, dan waktu 1 hari di akhirat beda dengan 1 hari di dunia. Ya. Lama kepanasan, maka Nabi Adam menjawab, nafsi. Saya tidak bisa, diriku. Ya. Apalagi orang mau mencari keluarganya. Ini saya Nabi nafsi. Ya, sendiri-sendiri. Selamatkan sendiri-sendiri. Makanya Nabi mengingatkan kepada Fatimah, anak keluarganya, ya Fatimah, la uqni anki minallahi syai'. Wahai Fatimah, saya tidak bisa menyelamatkan engkau di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memiliki apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kamu. Beramallah kamu. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Beliau khitab keluarganya yang lain, orang-orang Quraisy, saya tidak bisa menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Jelas ya? Apalagi mau kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Pada hari kiamat manusia datang kepada Allah Subhanahu wa taala farda. Sendirian. Ya. Jadi tidak ada kenapa kamu tinggalkan ini. Oh, Syekh Fulan mengamalkan ini, Syekh Fulan mengamalkan itu. Ya. Mereka itu bukan hujjah. Allah sudah menurunkan hujjah kepada masing-masing. Dan Allah akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Bukan manusia yang kita pakai berhujjah, bukan fulan dan fulan. Ya. Jelas ya? Sebagaimana yang ayat yang sering kita dengarkan, yang kita baca tadi, Maghrib.
Orang kafir mengatakan ya laitana ta'na Allah wa ta'na Rasul. Orang kafir mengatakan saya dulu saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasul. Ya, inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa fa'dalluna sabila. Kami sudah mentaati, mendengarkan ya, pembesar-pembesar kami, orang-orang tua kami dulu, ya. Senior-senior kami, guru-guru kami, ya, fa'dalluna sabila. Mereka sesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, persiapkan amalan sendiri-sendiri. Taib. Kemudian kata beliau, hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada beberapa poin di sini ya yang perlu dijelaskan. Jadi, yahsyur, hari kebangkitan sudah kita jelaskan walaupun secara ringkas. Yang kedua mauqif. Ini fase-fase ya. Bangkit, mauqif. Ya. Mauqif dikumpulkan manusia. Qul innal awwalina wal akhirin lamujma'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, seluruh manusia yang awal dan yang akhir dikumpulkan pada hari kiamat. Ila miqat, di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bumi yang kita pakai sekarang, bukan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi kami ganti dengan bumi yang lain. Jadi bukan ini yang sekarang kita pakai, ada pasir-pasirnya apa, enggak, tidak. Ya, Allah sudah ganti bumi yang ada dengan bumi yang lain. Paham ya? Baik. Terus Ustaz, bagaimana keadaan di sana Ustaz? Ada ke pohon, ada ke rumah, ada. Terus saya tanya. Hah? Itu tidak ada, itu perkara gaib, tidak ada ilmu kita di sana. Ya. Jadi mudah caranya. Baca saja Al-Quran, apa yang ada antum dapatkan dalam Al-Quran, ya. Dalam hadits-hadits itu saja yang antum imani. Kita hanya dibebankan untuk mengimaninya saja. Adapun bertanya bagaimana bentuknya hakikatnya itu, ya, kita tidak ada ilmu padanya. Yang kedua, yang ketiga, di sini beliau ingatkan hatta yashfa'a. Nah, di sini ada akidah lagi. Jadi kebangkitan, mauqif, di situ ada akidah ahli sunnah, syafaat. Ya, syafaat. Nah, kadang disebutkan pembahasan syafaat. Bukan kadang, selalu disebutkan pembahasan syafaat dalam masalah akidah. Tetapi hampir seluruhnya syafaat yang mereka inginkan di situ adalah syafaat untuk pelaku dosa besar pada hari kiamat. Hanya karena ini Ibnu Qudamah rahimahullah karena menyinggung hadits yang kita isyaratkan tadi dalam hadits Aisyah, memang penyebutan ada syafaat di situ. Tapi untuk menyebutkan pembahasan khusus syafaat ini nanti. Syafaat yang diinginkan adalah syafaat untuk pelaku dosa besar pada hari kiamat nanti. Syafaat dari Nabi SAW untuk umatnya yang mati di atas dosa-dosa besar selain kesyirikan. Itu mereka mendapatkan syafaat. Ini yang paling banyak disebutkan dalam buku akidah. Kenapa? Karena silah terjadi, ya, terjadi baku hantam antara Habib dan ahli sunnah. Syafaat itu. Adapun syafaatul uzma mereka tidak ingkari. Paham? Syafaatul uzma itu syafaat yang ini. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya jawabannya sama, nafsi-nafsi. Jelas ya? Manusia datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, analaha, analaha. Sayalah pemilik syafaat itu. Maka Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersujud. Allah berfirman, ya Muhammad, irfa ra'sak. Angkat kepalamu, washfa' tu syaffa. Mintalah syafaat kamu akan diberikan, wasal tu'ta. Mintalah kamu akan diberi. Dipersegerakan hari hisab. Baru dihitung semua amalan. Ya, baru dihitung seluruh amalan. Itu baru hari berbangkit orang sudah setengah mati nih. Iya, minta dipersegerakan. Iya. Bagaimana dihitung semua amalan yang kita amalkan di dunia, baik atau buruk, tidak ada yang lepas walaupun sedikit. Iya. Jelas ya? Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika kitab itu catatan amalan dihamparkan di depan mereka, maka orang kafir mengatakan, kitab apa ini? Tidak ada yang alpa dari semua yang kita amalkan, kecil atau besar. Dan mereka dapatkan amalan mereka hadir di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun juga. Jelas ya? Taib. Ini syafaat. Nah, syafaatul uzma inilah syafaat yang paling besar yang hanya Nabi yang punya.
Makanya syafaat pada hari kiamat itu ada dua jenis. Ada yang umum, semua bisa beri syafaat. Orang-orang beriman bisa, anak kepada orang tua bisa kasih syafaat, orang tua kepada anak bisa kasih syafaat. Ya, saudara kepada saudara bisa kasih syafaat, teman kepada teman bisa kasih syafaat. Orang beriman bisa. Paham? Ini syafaat umum. Ada syafaat-syafaat yang khusus untuk Nabi. Ini diantaranya syafaatul uzma. Ini disebutkan hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammad SAW. Ini hanya beliau yang punya. Ya, ini yang kita doakan Nabi SAW dalam hadits ketika kita dengarkan muadzin selesai mengumandangkan azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat ini tegakkan. Berikanlah Muhammad itu ya Allah fadilah, keutamaan dan wasilah, keutamaan. Wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, berikanlah kepada beliau maqaman mahmuda, tempat yang paling terpuji yang engkau janjikan. Apa tempat yang paling terpuji ini? Nabi jelaskan dalam hadis syafaatul uzma. Ini dia. Iya. Syafaat yang paling agung, yang paling besar, yang seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW pun tidak memiliki itu. Iya, makanya Nabi mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya tahta liwa'i yaumil qiyamah, semuanya di bawah benderaku pada hari kiamat. Subhanallah, ini keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam Al-Quran Allah sudah isyaratkan keutamaan-keutamaan itu. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah melapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Meminta. Adapun Nabi kita Muhammad SAW kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Ya, tanpa minta kata Allah, bukankah aku sudah lapangkan dadamu ya Muhammad. Adapun Nabi Musa minta dulu, ya Allah lapangkanlah dadaku. Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ajiltu ilaika rabbi litardo, ya Allah saya bersegera dalam melakukan perintah agar engkau ridha. Tapi kata Allah kepada nabinya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikanmu pemberian wahai Muhammad agar engkau ridha. Subhanallah. Ya. Nabi-nabi dan rasul yang lain dipanggil dalam Al-Quran dengan namanya. Ya Isa, ya Zakaria, ya Musa, ya Syuaib, ya Nuh, ya Lut. Dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah Allah panggil dengan namanya dalam Al-Quran. Dipanggil dengan dua. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi taqillah wa la tu'il kafirin wal mukadzibin. Ya wa la tu'il kafirin wal munafikin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau mengikuti orang-orang munafik dan orang kafir. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, wahai rasul. Gelarnya dipanggilnya. 4 kali sebut nama beliau dalam Al-Quran, tetapi semua hanya penyebutan, bukan panggilan, hanya penyebutan pujian bahwa beliau adalah rasul. Makanya 4 kali disebut namanya, semua digandengkan dengan kerasulan. Pertama dalam surah Al-Imran, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kata Allah, telah berlalu ya, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul saja. Maksudnya pasti juga mati. Ya, qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lain mati juga. Ya, ini ayat yang dibacakan kepada Umar bin Khattab ketika tidak terima mendengarkan kabar Nabi meninggal. Ya kan? Saya mau mengatakan Nabi meninggal, saya tebas lehernya. Ditenangkan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq, dibacakan ayat itu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul dan telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lain. Maksudnya apa? Rasul sebelum beliau meninggal juga. Barulah Umar tenang. Sampai Umar mengatakan seakan-akan ayat ini saya tidak pernah hafal. Baru saya dengar hari ini. Baru tenang. Lihat ya Abu Bakar As-Siddiq bagaimana keilmuannya. Kedua, dalam surah Al-Ahzab, wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul juga. Muhammad itu bukanlah bapak dari bapak-bapak kalian, tapi beliau adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Yang kedua, yang ketiga dalam surah Muhammad, wa ma unzila ala Muhammad, dan apa yang diturunkan oleh Muhammad. Iya, kerasulan juga, wahyu. Yang keempat di akhir surah Al-Fat, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau al-kuffar wa hamai bainahum, dan seterusnya. Muhammadun Rasulullah. Itu saja 4 kali disebut namanya dalam Al-Quran.
Jelas ya? Semua dengan gelar Rasul. Baik, ini semua menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini penetapan syafaatul uzma. Sekali lagi, ini tidak terjadi peperangan di sini dengan ahlul bidah, ya. Nah, mereka tidak ingkari yang ini. Yang mereka ingkari adalah syafaat, nanti akan disebutkan syafaat untuk pelaku dosa besar, yaitu orang-orang Khawarij. Ketika mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka, maka itu menyeret mereka untuk menolak syafaat yang Nabi bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar untuk umatku. Selama tidak bawa kesyirikan, ya, mau membunuh yang selama tidak berbuat kesyirikan, disiksa masuk dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya dan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah kehendaki, langsung diampuni. Ya, makanya akidah ahli sunnah bagi pelaku dosa besar yang meninggal tahtal masyiah. Sebutkan itu, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni secara langsung, dan ini ada. Jadi tidak bisa kita katakan orang yang berdosa pasti disiksa, belum tentu. Tapi kita khawatirkan dia mendapatkan siksaan. Ancaman Allah jelas. Tapi kenyataannya ada yang Allah ampuni, karena mungkin dengan amalan yang dia lakukan, walaupun dia kecil tapi pernah dia lakukan, ya kan? Dengan keikhlasannya, dengan kerelaan dia lakukan amalan itu, ternyata menyebabkan ampunan. Mungkin kita pernah dengarkan orang kisah pelacur yang memberi minum air, ya, kepada seekor anjing. Coba perhatikan. Dengan itu dia masuk surga. Berarti kan ampunan dia dapat. Padahal dia pelacur. Kata para ulama, kenapa dia dapat ampunan? Iya, karena lihat keikhlasannya. Tidak ada yang lihat. Dia turun ke dalam sumur dan dengan kesusah payahnya dia ambil air dengan sepatunya, dia minum dia beri kepada seekor anjing, masuk surga dengan itu. Kita mungkin pernah dengarkan hadits kata Nabi SAW, ada orang yang berbolak-balik dalam surga karena apa? Satu duri yang disingkirkan dari jalan. Kita anggap kecil. Tapi subhanallah menyebabkan dia mendapatkan ampunan masuk dalam surga. Makanya kita katakan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, maka dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di dalam sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama tidak membuat dosa kesyirikan. Maksudnya selama tidak mengamalkan amalan yang mengeluarkan dia dari Islam. Ini akidah ahli sunnah dan penting kita untuk meyakini dan menyebarkan akidah ini, yaitu pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Pelaku dosa zina itu tidak kafir dengannya selama dianggap itu haram. Kalau dia katakan itu halal, itu lain pembahasannya. Kalau dia katakan halal, berarti sudah keluar dari agama. Tapi orang yang melakukan maksiat itu dimaklumi bahwa mereka anggap ini haram. Hanya karena lemahnya imannya dan seterusnya, maka dia lakukan. Kalau ditanya ini haram, ya haram. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullah taala, belum ada ya? Belum. Bilang pendengar Quran. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka taala. Ini fase berikutnya. Setelah syafaat ada hisab. Ya? Wa yuhasibuhumullahu tabaraka taala. Wa tunsabul mawazin, wa tunsharu dawawin, wa tatayaru suhful a'mal ilal ayman wasyama'il. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Kata beliau rahimahullah, setelah beliau sebutkan syafaat, setelah itu hari hisab. Ya, Allah menghisab semua mereka semua. Wa tunsabul mawazin, dan dipasanglah timbangan-timbangan. Wa tunsyarud dawawin, ditebarkanlah dawawin, catatan-catatan, lembaran catatan amalan, dawawin. Wa tatayaru, maka berterbanganlah suhuful a'mal, lembaran-lembaran amalan itu ke kanan dan ke kiri. Maksudnya ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya. Kata Allah, adapun yang diberikan dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang. Adapun yang mengambil kitab itu dengan tangan kirinya, wara'a dhahri, dengan dari punggungnya. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah, beliau jelaskan di situ bahwa kaifiat atau cara menerima kitab itu hanya ada dua.
Orang beriman dan orang kafir. Orang beriman dengan tangan kanan, adapun orang kafir dengan tangan kiri dan dari belakang. Jelas ya? Tapi kalau dilihat ayat seakan-akan tiga cara. Dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, dan dari arah belakang. Ya kan? Karena dalam ayat wa amma man utiya kitabahu biyamini. Ya, ada yang dalam ayat lain wa amma man utiya kitabahu bisyimali fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya kan? Ada pun yang berikan dengan tangan kirinya, dia mengatakan kitab apa ini? Ya, dia menolak kitabnya. Dan di sini disebutkan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Ada pun yang memberikan kitabnya dari arah punggungnya, dari belakang punggungnya. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa itu orang kafir. Dengan tangan kirinya dan dari arah belakang. Ada pun orang beriman dari depan. Ini menunjukkan kerelaannya, dia ridho dengan kitab itu karena dia akan mendapatkan kabar gembira. Ada pun orang kafir, ya, sampai lihat pun kita tidak mau. Sampai dari arah belakangnya dengan tangan kirinya. Jelas ya? Taib, fasawfa yad'u subura, maka mereka akan berteriak dengan teriakan celaka. Wa yasla sa'ira, maka mereka akan masuk dalam neraka. Faedah yang terakhir, hisab. Ya, ikhwan sekalian, hisab, kalau diitlakkan kalimat hisab, kata para ulama ini tiga yang diinginkan. Hisab mana yang pertama adalah apa yang disebutkan di sini, yaitu timbangan pada hari kiamat. Paham? Timbangan pada hari kiamat, ditimbang amalan semua. Ini hisab. Ya. Yang kedua, hisab, kalau dikatakan hisab, hari hisab kadang bermakna apa yang disebutkan di sini, yaitu pemberian amalan. Pemberian catatan amalan, kitab. Itu hisab. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun yang diberikan dengan kitabnya dengan tangan kanannya, fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Berarti pemberian catatan amalan itu hisab. Karena Allah katakan ada yang diberikan tangan kitabnya dengan tangan kanannya, maka akan hisab dengan hisab yang mudah. Itu mana hisab juga. Yang ketiga, hisab bermakna ya dihamparkannya atau diperlihatkannya seluruh amalan-amalan. Lain pemberian lain. Ada makna hisab yang lain, yaitu ditakrir, ditanya dan dinampakkan. Bukan ini amalanmu, bukan ini amalanmu, bukan ini amalanmu. Iya, benar ya Allah, benar. Ini hisab juga. Sebagaimana dalam hadits, didatangkan seorang hamba pada hari kiamat dan diperlihatkan amalan-amalannya dan ditanya. Dan dia menyangka dirinya akan binasa karena dia akui semua dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad satartu laka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum." Masya Allah. Di dunia ini semua saya sudah tutup. Di dunia kamu masih amalkan, kamu berenak-enakan, data saya sudah tutup. Dan hari ini saya ampuni. Subhanallah, ditutup dari manusia. Itu di antara maknanya, maksudnya kamu amalkan sendiri, tidak ada yang tahu. Ditutup. Ya. Ditutup maknanya juga Allah Subhanahu wa taala sudah tutup. Ya. Tidak dibalas pada hari kiamat. Makanya setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru lakal yaum. Saya ampuni engkau hari ini. Ya. Jelas ya? Itu sebab-sebab ampunan datang banyak. Sebab-sebab ampunan, mungkin ada amalan yang dilakukan, mungkin dengan syafaat orang tuanya, anaknya, dia meninggal, anaknya mendoakan, ya Allah ampuni kepada orang tuaku. Ya kan? Dalam hadits, seorang hamba datang pada hari kiamat yang bawa dosa yang banyak, tiba-tiba Allah ampuni. Dia bertanya kepada Allah, dari mana saya dapatkan ini ya Allah? Kata Allah, bistighfari wala dikalak. Permintaan ampunan anakmu untukmu. Dia tidak tahu. Masya Allah. Ini ya kebahagiaan bagi orang-orang yang memiliki anak yang soleh. Mendoakan dia, ya, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan kegembiraan. Karena doa anak yang soleh, Nabi sudah janji, ya, disebutkan dalam hadits, doa anak yang soleh didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa anak yang soleh. Taib. Ini semuanya bermakna hisab. Taib, Allahu alam. Ya, pertemuan berikutnya kita akan rinci sedikit tentang timbangan, ya, pada hari kiamat. Setelah itu kita lanjut pada ucapan beliau setelahnya. Taib, Allahu alam bisawab. Pertanyaannya tunggu bentar. Mengingat sekarang ini musim hujan. Sebenarnya ya? Musim hujan ya? Waktu itu saya berada di kafe, hujan deras. Ini kan menjadi uzur untuk tidak ke masjid. Pada waktu itu salat Isya.
saya cuman main HP. Bagusnya saya akhirkan di malam hari untuk dapat pahala sunnah atau langsung saya salat isya. Baik, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin sebutkan faedah juga karena mungkin ini sebagai tambahan faedah karena ini hujan. Ya, jangan sampai kita bergampang-gampangan dengan udzur. Ibnu Qudamah sebutkan di dalam Al-Mughni dan para ulama yang lain menyebutkan kriteria hujan yang menjadi udzur. Ya, dan ini Pak ulama ini menunjukkan kedetailan fikih ya. Seperti misalnya udzur ketika tidak mampu sholat, sakit, tidak mampu sholat berdiri, duduk kan? Kata Nabi, kata pada sahabat Husain bin Imran bin Husain yang kena ambeien, beliau bertanya bagaimana salat saya Rasulullah, kata Nabi sholli qa'iman fa lam tastati' fa qa'idan fa lam tastati' fa ala jamb. Salat kamu berdiri dulu, usahakan. Kalau kamu tidak mampu duduk, kalau kamu tidak mampu apa? Berbaring. Nah, ini para orang bahas ukuran udzur duduk itu, boleh duduk itu bagaimana? Sakit yang bagaimana? Siapa tahu sakit gigi, kenapa duduk sakit gigi? Itu kan sakit kan? Apakah semua jadi udzur? Oh tidak. Iya. Makanya kaidahnya al-masyaqqatu tajibu taysir. Ketidakmampuan berat ada kemudahan. Hanya kata masyakko itu yang bagaimana dulu. Nah, ini perlu dibahas sebenarnya. Masyakko itu apakah semua enggak berat ringan, cari keringanan. Wah itu hati-hati ya, kata para ulama, man tatabba rukhas tazandaq. Siapa yang sering mencari-cari keringanan, mencari mau enak-enak, dia akan menjadi orang munafik. Itu ucapan Imam Ahmad dan ucapan ulama yang lain. Enggak boleh dalam syariat kita begitu. Mau enak, sering udzur. Sering udzur. Masyakko dalam syariat itu ada dua. Perhatikan baik-baik ini. Sekarang kita belajar usul fikih ini. Tinggalkan rumah tulis dulu ya. Masyakko dalam syariat ada dua. Ada masyakko yang sama sekali di luar kemampuan hamba itu. Ini sama sekali hilang dalam syariat walaupun sedikit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masyakko yang seperti ini. Masyakko bermakna apa? Ketidakmampuan. Tidak mampu. Mau haji sakit, gugur. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, anaknya yang hajikan. Dia safar tapi bulan Ramadan lemah. Buka saja, nanti diganti dengan hari yang lain. Jadi kesimpulannya masyakka atau ketidakmampuan yang di luar tokoh manusia, di luar kemampuan manusia, ini dihilangkan sama sekali oleh syariat. Karena asal kaidah syariat adalah agama yang mudah. Paham? Masyakka jenis kedua, masyakka juga tidak berat juga, hanya masih taraf mampu dia. Ini ada. Dan itu asal dari ibadah memang seperti itu. Ada perasaan, tapi kita bisa melawannya. Paham? Jangan nama bukan setelah subuh, setelah dingin. Manjanya. Jelas ya? Masyakko pasti, tapi itu kan masih taraf kita mampu lakukan. Kalau ini ada dalam syariat. Berarti masyakko, al-masyakko tajibu taysir adalah masyakko yang memang kita tidak mampu. Nah, itu baru. Tapi kalau masyakko kita masih mampu, itu bukan masyakko namanya. Itu memang dalam ibadah harus kita bersusah payah dong. Orang cari mutiara saja harus menyelam ke dalam laut, kau mau surga enak-enak. Kan begitu kan? Nah, kalau masyakko ini ada pasti. Nah, makanya sakit yang disebutkan oleh ahli fikih, sakit yang membolehkan seorang itu untuk tidak berdiri, kriterianya diantaranya yang pertama, kalau dia berdiri tertunda kesembuhannya. Yang kedua, kalau dipaksakan berdiri, maka bertambah sakitnya. Tertunda kesembuhannya atau bertambah parah sakitnya. Maka ini baru dibolehkan dia duduk. Tapi kalau kamu duduk, sakit apa? Sakit hati. Masa sakit hati duduk? Jelas ya? Hujan. Nah, sekarang hujan. Hujan yang dijadikan unsur yang bagaimana? Apa hujan diterintik sedikit? Kenapa tidak ke masjid? Hujan. Padahal hujan tipis-tipis. Tapi itu dengan angin. Kayak seperti tidak basah. Tidak udzur itu. Kan hujan juga kan? Nah, makanya Ibnu Qudamah sebutkan hujan yang menjadi udzur adalah hujan yang menghalangi kita untuk ke masjid. Paham? Nah, dari ilah inilah kata para ahli fikih, bukan cuma hujan, banjir sampai di betis, terhalang kita ke masjid, udzur. Kenapa? Karena ilahnya sama, masyakko. Ya kan? Ada keringanan, ada udzur di situ.
Dan kata Nabi SAW, Allah senang kalau udurnya diambil. Ya. Jelas ya? Banjir sampai di sini. Bagaimana cara antum mau jalan? Tidak bisa. Kecuali antum bisa jalan di atas air. Jelas ya? Hujan keras. Sampai-sampai Syekh Albani rahimahullah, kalau yang pakai payung, beliau anggap ini takalluf. Subhanallah. Perhatikan itu baik-baik. Bukan saya ya. Nanti ketemu hari kiamat Syekh Albani tanya kenapa dia anggap itu takalluf. Syekh Albani mengatakan kalau hujan deras, ada orang ambil payung. Ditanya beliau, bagaimana itu ya Syekh? Ada hujan keras, udur. Mungkin rumahnya cuma berapa meter dengan, ya bisa dia keluar dengan pakai payung. Kata Syekh Albani takalluf. Itu kan Allah sudah berikan udur, hujan keras. Sekarang kan pakai mobil orang, wah enggak ada hujan. Ini kata beliau ini takalluf. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ke, ini faedah saja, faedah. Kita kembali ke pertanyaannya beliau. Pertanyaan si penanya, al-akh ini, ketika dia anggaplah dia di kafe sudah udzur ya, hujan berarti dia sholat sendiri, maka afdolnya diakhirkan. Sama semuanya dengan ummahat, ibu-ibu di rumah, ya. Selama misalnya dia belum punya anak, ya belum masih, kalau punya anak kan istilahnya harus tidur cepat, ya. Tapi selama tidak memberatkan baginya, afdol diakhirkan terus. Dalam hadits riwayat banyak menjelaskan bahwa Nabi SAW yuakhirul isya fil atamah. Nabi mengakhirkan isya fil atamah. Atamah itu apa? Mendekati pertengahan malam. Mendekati pertengahan malam. Jadi kalau kita bagi dua itu malam, mendekati pertengahan malam, Nabi sholat isya di situ. Kebanyakan riwayat. Walaupun kadang beliau juga sholat di awal isya. Maka ibu-ibu di rumah, ummahat, ya, kalau tidak ada kegiatan juga, maksudnya tidak ada yang memberatkan, akhirkan lebih bagus. Diakhirkan. Jelas ya? Nah, kalau yang terlambat juga seperti itu kita, misalnya terlambat qadarullah, atau yang ketiduran, bangun sudah sholat di masjid. Ya, misalnya capek ketiduran, bangun jam 8. Ya, akhirkan saja. Tapi jangan akhirnya tidur lagi, nanti bangun subuh. Jelas ya? Nah, itu sunnahnya. Nah, makanya bahwa ketika mengakhirkan isya itu sunnah, dilihat yang mengakhirkan isya itu adalah jamaah di masjid, imam beserta jamaahnya. Bukan berarti orang yang dekat dengan masjid rumahnya sudah azan di masjid akan diakhirkan. Biarin deh, akhirkan deh. Ini dia mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya kan? Dibatnya kalau dikasih uang 1 M dengan 1 juta, dia pilih 1 juta. Maksudnya dia dahulukan yang lebih ringan pahalanya. Kan mengakhirkan isya kan sunnah. Selalu berjamaah di masjid itu wajib. Masa dahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Kecuali kalau jamaah masjid di situ dengan imamnya sepakat kita akhirkan saja. Oke lah. Kan saya termasuk jamaah di situ. Jelas ya? Nah, kita selalu berjamaah. Tidak ada masalah. Tapi ini sudah sholat orang di situ. Apalagi rumahnya dekat masjid. Nanti deh, kenapa udah sholat jamaah? Nanti deh kan sunnah diakhirkan. Dia sholat sendiri nanti. Jelas ya? Dengan misalnya di rumah, ya, seorang perempuan, maka diakhirkan itu lebih afdal. Tapi kalau misalnya dia punya kesibukan, berat kalau diakhirkan, maka di awal waktu saja. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillah.